beli korek kuping. Gue 8 bulan belum korek kuping. Astaga. Tapi Lilia dan juga Beatrix yang jadi prioritas kedua untuk Arakiyoshi. Ini menurut aku wise choice karena ngelepas Beatrix ke tangan cewek. Itu juga mimpi buruk. Tapi udah ada Cloud kan? Tapi kalau Cloud, ini nggak tahu ya, Cloud apakah jadi prioritas? Karena mereka jarang banget prioritasin gold laner-nya sebelum banning phase kedua. Oke, tapi Pakito Matilda bisa Ini menjadi makanan- kombinasi. Ini makanan Cloud banget sih Lilia Beatrix. Ya, Lilia Beatrix. Iya. Ya, apalagi kalau Black Shisha memang belum siap ya. Beatrix itu udah ibarat, ya udahlah dia pasrah banget kalau kena dari Blessing Duet. Iya. Rela gak ngerjain skripsi demi nonton RRQ. Gak Ya, mau. tolong dicek WhatsApp-nya ada Pak dosen pembimbing. Ternyata juga ya, ada WhatsApp. Oke, dan ternyata lebih ngeblok ke arah Fedrin juga ya. Karena Fedrin kita tahu penuh dengan sisi. Tauntingnya bisa narik lagi. Nih, dari Coach Chef. Coba, Coach Chef kan orang Filipin. Ini pakai bahasa Filipin. Setiap tim kuat sekali. Champion lain di season 10. Tapi saya yakin musuh terbesar kami adalah diri sendiri. Oke, Coach Chef agak cukup cempreng ya suaranya ya. Maaf ya. Oke. Oh, apa? Gak berani. Parsha ban, Yves bisa di-ban. Parsha ban. Sebentar ini mereka ban Fredrin. Gak berani ngelepas. Ada Pauvius juga. Pauvius bisa di-ban. Kalau melihat dari tempo kemarin ya. Karena Fredrin kan annoying banget nih buat Pakito. Pauvius juga annoying buat Pakito. Gua lihat nih Fredrin ini akan mengcounter pergerakan dari Pak Wito. Ya kan? Iya. Bisa jadi nih sesuai data Bang Dika nih Pak Witonya nih di offlaner. Tinggal satu band lagi nih, terakhir aku pengen lihat bandnya kemana. Dari Onyx ya? Iya, agar aku tahu kemungkinan besar ke arah mana nih Pak Witonya. Link sih. Kalau menurut aku ya. Tapi Pauvius. Pauvius. Oke, Lancelot. Poveus, Kalau dia band Poveus, ini Pak Wito samping. berarti samping. Lancelot jungler. Oh, bentar. Jungler mereka bakal disimpan yang terakhir. Karena masih ada Ruby. Oke, kalau gitu Harus disimpan. Bisa. Ada Tarik. Gasien. kita buka lagi skema ya. Skema. Pak Witonya jungler ya. Oke. Bootsnya Benedetta. Bad Boots Benedetto. Main backline. Bisa. Bisa. Atau nggak Boots Masya lagi. Untuk Lilia Beatrix, Pak Wito tetap di area jungler. Gak ada yang bisa mendung sekarang. Tapi Parsha udah di-ban. Wah, Aku sih, dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Tapi Gashennya di-ban, Mama Chan. aduh, aku baru mau lihat Gasiennya Kairi. Gashen yang pakai Windtalker itu ya. Kairi bisa main Gasien. Itu kayaknya Wawa deh. Kairi bisa main Gasien. Kemarin. Adu sama andalan gue. Siapa? Kaiwa. Tadi ada Kaiji, sekarang Kaiwa. Aduh, tapi di playoff, Vinted Akai masih 100%. Nah, Dari bener kan? total 8 kali di pick. Ini Bang Dika gak percaya sih sama gue. Karena gue salah mulu orang jadi gak dipercaya. Gak, aku percaya kok sama Oji, meskipun yang lain tidak percaya. Dasar wanita. Dasar wanita. Buaya. Tapi Boots bisa main Masya sih. Atau kalau misalnya memang mereka mau. Ambil Yves dulu. Oh, diambil Eve-nya. Oh, masih ditahan nih flexnya. Pinter. aku- Masih ditahan nih. Pak Witonya belum tentu di boots. Tahu nggak? Aku mikir, tapi nggak bisa sih. Tapi nggak tahu kenapa ini Pak Wito Kairi. Bener. Swear lah, teker doer. Kalau dia, kalau misalnya RRQ nggak ngambil atau mungkin ngambil jungler assassin, mungkin Pagitonya bisa di Kairi. Ini junglernya kayaknya Akai feeling aku. Ya ini dua yang menentukan dan inilah enaknya jadi second pick. Second Flex pick pick ya. Betul, ada hidden Ada pick. surprise pick-nya ya. Ya, ada juga kan bisa di-flexkan hero-heronya sekarang. Yuzong sih menurut aku enak buat R7. Atau Lapu. Lapu. Lapu buat tabrak juga ke belakang. Tapi bisa. ada Uranus Iya. ternyata dan Lolita, berarti Akai jungler. Pak Wito jungler nih. Pakito sih kayaknya nih. Jungler nih Pak Witonya nih. Lancelot. Atau Ini ambil D-Rod gak sih Boots? D-Rod gak sih? Dilema ya langsung. Esme Atau sih, Esmeralda Esme juga sih. masih ada. Iya. D-Rod sih. Esmeralda sih menurut aku, Ji. Esme ya? Iya. Boleh. Nah ini ngambil shieldnya Lolita sama Uranus barengan. Iya boleh. Makanya boleh. D-Rod juga boleh. Dira juga Tergantung. boleh. Tergantung Boots maunya apa nih. Kalau nggak Boots ya Kairi atau mau main di jungler. deng. Lancelot, Link. Dairot. Daerot.
Deret Mana Bang keluar. Dika? Saya patahkan nih harusnya. Data dong, bener gak? Benar. Fix jungler, Pakito. Pakito masuk, flex. Saya sebentar minjem kekuatan teman saya yang lagi istirahat. Lagi ini ya. Iya, saya pinjem. Jadi pas di Bogor kemarin nganterin ke rumah sakit, pinjem otak bentar. Gitu. Karena kan Tapi- gua kosong. Enggak dong. Oke, dan get well soon for my lovely KB yang ada di Bogor sana bersama dengan bininya Mariau. So, ini dia. Game ketiga Israel. Oke, tenang. Tenang, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Karena laga The Royal Derby masih berlanjut. Game ketiga masih akan membuat 1 poin entah untuk Onyx atau RRQ Hoshi. So, sebelum masuk ke line of down, FFL pada tepuk tangannya! Yang di Legend dan juga di Epic juga boleh tepuk tangan ya. Terima kasih banyak. So, ini dia tanpa berlama-lama. Go to the line of down. Well, let's go. Ini game yang akan membawa kita tentunya nanti di game yang keempat. Dan yang pastinya ini harus diselesaikan terlebih dahulu game ketiganya. Dan Kairi tentunya dengan Pakito Jungler. Yang dimana biasanya ini Pakito akan jatuh ke tangan Mus tapi tidak kali ini. Dan kali ini di area bawahnya Boots-nya. Akan coba diharas oleh 2 pemain di mana R7 dan juga Finn. Mengharas ke arah seorang Boots tapi Boots tidak mau terlalu overextend. Dan di area atas pun sama ketika Skylar harus menghadapi 2 pemain dari Onyx yaitu Keyboy dan juga Cewek. Ketika normalnya Romer itu mengcover seorang bot laner, tapi karena tahu catch up dari seorang Uranus ini kalah dengan seorang Dairot. Dairot, dia cover dulu sebentar. Iya. Dan seperti biasa, Kairi dengan jungler retribution yang mengerikan. Bahkan kalau bisa dibilang the max niak aja, itu tetap ditumbangin sama Kairi ya, Ya. dengan retribution ya. Yes, dan jangan lupa juga ini kan ada kombinasi lagi ya. Dairot dengan juga Pakito. Ada armor breaker, physical penetration. Itu damage-nya bakal berkali-kali lipat. Jadi Betul, aku satu ya. setuju. Sama satu lagi Pung, combo menyeramkan. Dairot Matilda. Nah ini. Diserosot-serosot kabur. Diserosot-serosot kabur ya kan. Yang tadinya Dairot gak bisa kabur misal ya. Udah kepake Spectre Step-nya bisa ketarik lagi ke belakang. Mati di Airlines ya. Keyboy Airlines nih kayaknya. Keyboy Airlines. Tapi dari Boots lagi-lagi bakal coba diganggu. Karena mereka tahu R7 ini hidupnya gak bakalan nyaman di awal-awal. Gak bakal bisa nyaman. R7 itu karena targetnya bukan dia. Targetnya R7 itu Sun. Targetnya R7 Sun. Target Iya. R7 masuk ke cewek. Rontok itu robotnya. Iya makanya. Perintilan itu kabel-kabelnya semua udah langsung rontok semua. Oke, dan turtle pertama yang sudah muncul kali ini. Albert sudah mengambil ancang-ancang. Panda yang akan bertemu dengan kura-kura. Sementara Keyboy sudah memberikan informasi ini. Albertnya udah main sama turtle ya teman-teman. Oke, tapi lihat Kairi bakal dipancing. Pasti merahnya nomedan flash. With flicker. Tercancel tapi lihat retribution dan seorang Albert. Berhasil menutup 1 poin tapi lihat Kairi. Blood by Kairi. Diamankan atas seorang Albert. Turtle diamankan tapi tidak mau lebih kali ini dari tim RRQ. Bahkan Onyx dengan Turtle diamankan oleh seorang Albert. Onyx tadi sempat yang memegang poin. Gold ini di tangan dari tim Onyx Esports of Wawa. Iya, dan cewek juga di sini masih terkena pressure dari Skylar karena dia adalah Cloud yang berarti bahwa dia memang harus bisa meluk turret dulu pertama kali di gold lane. Tapi untuk tim fight-nya ya, dari awal-awal RRQ Hoshi mereka kalau terlalu memaksakan adanya Dairot Pakito. Balik lagi armor breaker dan juga adanya physical penetration nantinya. Iya, ini physicalnya bakal damage-nya lebih sakit lagi ya Koyo ya. Jadi butuh item-item defensif tentunya untuk Albert dan juga Finn bersama dengan R7 mungkin nanti Tapi ya. dari semua hal atau dari semua tim di kiri ini. Oh 3 berbanding 3 kali ini ya. Sama seperti game Sama kedua ya. seperti di game sebelum. Enggak 4-2 sebelumnya. Sekarang kan 3-2. Sekarang 3 sama. 3 sama. 3-2. Jadi main bola. Oke. Kali ini Onyx Esports nggak ada yang bisa ngebendung Kairi kalau menurut aku. Siapa? Albert sekalipun nggak bisa ngebendung. Dia butuh crowd control. Udah. Bahkan dari R7 mau coba nahan badan dari seorang Kairi, jangan pernah coba-coba. Burst damage, Hunter Strike Malefic Roar, meletus balon hijau bisa yang ada Opung Wawa. Tapi gold lane-nya yang bakal coba untuk sedikit diinvasi oleh RRQ Hoshi. Dan kita intip sedikit dari emblem yang sedang terjadi sekarang. Tuh lihat, lihat dua knockout strike. Itu di dalam turret seperempat darah oleh Uranus.
Dan langsung platingan yang dilakukan di arah bottom lane atas tim Onyx Esports menguntungkan Kairi dengan cukup banyak. Bahkan Finn bakal dipasang di arah mid lane. Reward manipulation telah dikeluarkan. Mencoba diselamatkan oleh seorang Clay. Dan Finn still survive untuk di menit yang keempat. Belum ada Ice Queen One, belum ada jenis One, belum ada Glowing One, atau belum ada Demon Blood. Tapi udah mulai berasa ya, karena emblemnya lebih ke arah penetration juga. Dari magicnya sendiri. Dan Sans kali ini juga nggak punya reward manipulation selama beberapa detik ke depan. Iya, bener banget. Aduh, ini dia. Play? Di mana Kairi bakal coba masuk dalam. Dan ini akan terjadi pertukaran kembali. Karena Kairi tadi pertukaran dengan tidak bisa dapetin objektif. Tapi dengan satu buah point kill. Dan bahkan Retribution. Diamankan Albert. Kairi terjepit. Lamenon Blast. Berasa menutup Kairi. Bukan Keyboy poin utamanya. Skalaris coming up. 2 skal. Ini dia. Skylar langsung menutup dengan tembakan meredet dari Nibirunya. Itu untung Skylarnya datang. Tapi kali ini cewek, bakal coba untuk langsung blessing duet. Clay masih bisa mundur dengan satu buah flickernya. Dan Boots kali ini mencoba untuk menahan, memberikan poke damage ke arah seorang Finn. Dan Finn masih punya Guardian Bulwark. Tapi kita tahu seberapa sakitnya Boots ini. Di 1v1 sama R7 di area turtle. Itu udah nggak bisa tertahankan lagi kok damage-nya. Awa ngantuk. Siapa? Awa lepas banget Awa. Wets nguap. Ya. Ciluk. Nah. Kenapa sih Ji? Aduh. Oh Fior, Bang Fior. Semangat banget Bang Fior. Bang Fior kan pakai baterai Bang Fior. Bang Fior. Nggak ada kendornya. Lucu banget sih. Tapi kali ini kita bakal langsung lihat lagi di arah bottom lane. Masih ada sedikit perebutan offlaner. Ini secara nggak langsung offlaner dari tim Arkeosi ini bisa dimakanin sih sama Onyx Esports. Kalau aku ya. Iya. Karena ini instan damage banget dari tim Onyx Esports. Dan itu terbukti dengan boost 2 point kill. Bahkan R7 1 itu take down. Bocor banget Ji tadi tuh. Bocor, nggak ada yang bisa lawan. Armor Breaker, Abyssal Strike. Abyssal Strike di Spectre Step dikejar. Lihat, das. Hilang, instant point Itu kill. dia, Pasti. itu dia. Aku udah bilang celahnya di offlaner Bung. Langsung instant point kill. Ya, Armor Breaker, jab. Dah. Ada apa dengan omongan Oji hari ini ya? Saya minjem KB. Nyanyi KB. Iya. 1 detik langsung kejadian Ji. Ya. Nah, karena itu terlihat dari skemanya sih Momo. Iya udah 0-3 bahkan, 0-2 sorry sekarang. Dan sekarang kita lihat reward manipulation Dibuka. dari Finn. Akan ada seorang Albert datang dari samping. Satu buah reward manipulation ternyata tertutup. Tapi di sisi sebaliknya. Ini Rena Rapati dan bahkan Albert kita bisa bilang menyelamatkan Arkeosi dari kehilangan 2-3 playernya. Dan ini dia diskon yang sangat tepat didapatkan Onyx Esports hingga 90%. Dan buat kalian diskon untuk Red dengan 90% scan langsung di bawah. Bisa menyelamatkan hidup kalian terutama lagi di akhir-akhir bulan ya teman-teman ya. Diskon 90% lumayan. Dan Albert datang dengan satu buah heavy spin yang timingnya pas banget. Karena kalau misalnya nggak datang itu Albert nih ya, kemungkinan dari Vinnya bisa tumbang tadi. Karena Vinnya udah kecicil sama satu buah blessing duet dari Kenapa cewek. aku bilang 90% diskon untuk Onyx? Karena ketika tidak ada satu buah heavy spin, itu adalah satu buah keuntungan untuk Kairi. Betul bukan gitu, Bu? Ya, dari atas build-nya juga Dairot mengarah ke War Axe ya. Dan juga satu buah Furious Hammer, ada Select Flame. Jadi sedikit defense, sedangkan sudah ada Hunter Strike. Malefic Roar sebentar lagi. Dan itu abis Malefic baru nanti dia ke Bloodlust X. Dan ini harus diperhatikan oleh Finn. Anti-Quira sekalipun bakal bocor. Udah nggak bakal bisa nembus. Ini Kairinya juga udah dapetin 2 attack penetration. Wah, udah jadi. Iya udah jadi Malefic Roar-nya. Dan ini berkat mungkin kill di area bawah tadi ya ke arah R7 ya. R7 sama Albert. Goldnya juga gak terlalu jauh beda loh ini Onyx Esports meskipun memang kalau misalnya dari turretnya mereka lagi kalah sekarang. Tapi team fight mereka juga cukup keras. Mereka bisa nge-pick off satu dan hero-hero tebal seperti R7 lah yang dicari. Ini R7 masih jadi bulan-bulanan dan Kairi bakal memotong tentunya knockout strike. Tapi R7 masih bisa bertahan kali ini. Tidak tumbang untuk yang ketiga kalinya. Namun di sisi lain dari Albert mencoba untuk maju ke area depannya. Finn masih bisa untuk mengcover dengan satu buah pentungan ke arah seorang Keyboy. Dan tim fightnya tidak akan dilanjutkan oleh kedua belah tim. Lebih berfokus untuk ngedapetin objektif turret untuk Onyx Esports di area atas. Alright, tapi kalau melihat dari Onyx Esports yang mendapatkan keuntungan gold defense yang bisa dilakukan R7 cuma split push. Iya. Oke, misi-misi landak cuma peliharaan raja. Wow, Waduh. panas sekali. Ini kita tunggu ya.
tulisan-tulisan dari tim Sonic ya. Waduh, ini lagi panas Oji liatnya. Oke, enggak, Lord aja fokus yuk. Masa lihat kamera di bawah, udah Lord aja Lihat yuk. kamera di bawah Oke, dong. kita lihat. Kiboy, Kiboy terlalu offside. Kairi. ini bisa instant point kill terhadap seorang Skylar. Pasifnya nyala. Dan jangan lupakan, kalau misalnya Kairi ter-take down, objektif gaming akan sedikit kesulitan. Dan yang bisa dilakukan R7 untuk split push, dan itu dia bisa dilakukan untuk menetralisir Onyx Esports dengan tim fight 4 versus 4. Albert yang memancing keributan terlebih dahulu di arah Lord. Ya, Cukup berani ketika tim Onyx yang memiliki keunggulan dari semua segi tim fight-nya. ingat dia punya heavy spin, tapi kali ini Sans bakal dipukul mundur. Di manipulasi dibuka, tapi ternyata Nibiru's dari seorang Skylar Connect. dibalas. Slide tumbang kali ini di tangan seorang Kairi, dan bahkan Lordnya udah mulai setengah HP. Satu bosnya kelinggal dari seorang Kiboy kali ini melancar ke arah seorang Albert, tapi ternyata cewek bakal dijepit. Dengan posisi blazing blade yang kebuka, dan bahkan Kairi tumbang di tangan Skylar. Skylarnya tidak ada yang menghentikan. Dan bahkan kali ini cewek mulai datang, tapi ternyata Skylar! Reda Rapati dengan kalinannya Skylar langsung melontarkan satu buah tembakan. Oh my god, menggetarkan lane of down. Wah, menggetarkan MPL Arena. Kali ini RRQ Hoshi. Mereka berhasil untuk membalikan keadaannya. Oh my god. Maaf, kan saya cuma berekspresi. Jadi monitornya mati kan saya nggak tahu. Oke, tolong ya Pak Produser ya. Monitornya mati nyala nih. Oji mengguncang langsung mati layar kita ya. Monitor gue langsung mati nyala, kaget. Oke, kita langsung lihat lagi. Menuju ke arah layar yang cukup besar di arah belakang. Ada 1, 2 turret telah dipecahkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Tapi ini adalah Lord yang pertama. Menurut gue pribadi Lord ini akan cukup cepat. Tapi sebenarnya Lord pertama ini yang lebih diuntungkan itu dari segi landing phase. Tapi R7. Oh, no. R7. Gak boleh terpick up lagi oleh seorang Kairi. Damage Kairi nggak bisa ditembus dan yang bisa menutup dia cuma heavy spin. Heavy Kenapa spin. heavy spin? Karena ketika Kairi nggak ngangkat ketek, nggak ada damage, aman. Iya. Tapi kalau dia udah udah tinju di balas bakwan. Bencol. Sulit ya. Tapi kali ini turret dia Remit yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. RQC bermain lebih objektif kali ini. Sementara Lordnya masih berjalan di area bawah. Dan dual 3 lini bahkan dicoba di-push berbarengan oleh RQC. Konsol udah mulai dibuka. Sudah mulai tertawan juga oleh pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara Lord pertama masih bisa ditahan oleh Onyx Esports. Dan lihat Rainers apati. Lagi dan lagi yang bikin sakit hati. Ini yang harus diwaspadai oleh Onyx Esports. Apakah Beatrix meta is back Opung Wawa? Bisa jadi, tapi dengan Nibiru's ya. Tapi Nibiru dan juga Rainer. Harus belajar. Plus dia harus bisa dapetin free hit yang tadi. Itu tim fight-nya Albert yang buka. Heavy spin-nya membuat 2-3 hero nyangkut. Nembak biasa aja di belakang Nibiru. Tumbang semuanya, mau lari dieksekusi dengan Rainer. Satu tim yang berhasil mengcounter permainan Beatrix. Alter Ego. Yuzok. Oke. Tapi masih bisa ditahan sebenarnya nih dari Masih bisa Onyx ditanggulangi. Esports. Benar. Masih bisa ditanggulangi. Dan kita lihat di sini dari Kiboy masih mencari gimana dia menyelamatkan. Dan kalau aku bilang untuk Kiboy ya, mungkin dia mulai udah harus respect ke arah yang diselamatin tuh Kairi. Kairinya ya. Iya, setidaknya kalau kau tuh gak bisa selamatin Kairinya masih ada. Jangan sampai kayak tadi beli 1 gratis 1. Slotnya ini masih ada Battle Mirror Image soalnya juga Ji. Karena di akhir bulan biasanya banyak flash sale. Jangan sampai itu terjadi. Beli 1 gratis 2, beli 1 gratis 3, bahaya banget. Jadi kita agak sedikit bergeser di arah Purple Buff. Udah ada 1 buah AK yang masih mendapatkan Purple Buff. Dan lihat ini sang landak di sisi kanan. Semangat sekali untuk menghibur para player yang sedang bertanding di depan sana. So, buat kalian semua yang di rumah juga, silakan menyemangati tim kesayangan kalian di kolom komentar. Jangan mau kalah terus sama yang ada di MPL Playoff Arena. Yes, betul sekali. Dan kali ini Lordnya yang kedua sudah mulai muncul. Dan Onyx Esports tentunya mereka nggak mau merelakan kesempatan ini. Kontes akan coba dilakukan. R7 sudah mulai tanky kali ini. Tidak akan sedikit renyah seperti di early. Dan kali ini dari Albert sudah memulai terlebih dahulu. Dan kita akan melihat apakah Onyx Esports mereka punya chance itu R7. Oh, bakal coba dipukul mundur dari seorang boots yang berhasil untuk memberikan poke damage. Tapi Albert mencoba untuk menahan di area depan. Kairi sudah terlihat di depan mata. Lordnya akan di-reset begitu saja. Dan lihat circling-nya connect. Dan bahkan masuk kali ini 1 buah blessing duet. Tapi cewek ternyata Mystic Shot kali ini dibakar. Dari Albert menahan di area depan. 1 buah di manipulasi dibuka oleh seorang Sans.
Dan tidak akan ada yang tumbang, tapi Clay terlihat di depan mata. Masih ada Albert mengcover, lihat. Coveran demi coveran diberikan oleh kedua belah tim. RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports. Belum ada yang tumbang. Yes, tarik ulur juga yang terjadi memang. Aha. Di mana RRQ Hoshi akhirnya mereka harus sedikit lebih sabar mundur ke belakang karena Onyx Esports mereka ingin untuk melakukan pick off. Dan untungnya memang Albert dan kawan-kawan masih bisa tahan tadi. Selalu digunakan ketika ada objektif teknik PDKT tarik ulur ini berhasil dilakukan dan lihat sejarah masuk lane. Albert, Kyrie mulai masuk ke backline tapi Albert tahu akan hal itu. Elvis dikeluarkan menjepit ceweknya terjepit dan ditolak cewek. Asap bebal L7 dan bahkan retribution by Kyrie. Oh my god, Kyrie save the day. Dan kali ini lihat kehilangan 3 pemain dari Onyx Esports. RRQ Hoshi mereka tidak bisa untuk mendapatkan Lordnya, namun ternyata 1 minion di area mid. Ini apakah akan dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi sementara Lordnya sudah mulai berjalan dari area atas. Lihat RRQ Hoshi berusaha untuk masuk ke area base tapi saat banget coba ditahan. Terselingi ke connect kali ini tapi ternyata RRQ Hoshi masih punya kesempatan. Masih bisa ditahankan kali ini. Lihat Super Minion mulai masuk di area mid lane-nya. Ini bencana. Bisa terbuka. RRQ Hoshi membalikkan keadaan. Onyx dapat Lord. RRQ Hoshi dapat poin. What an insane gameplay from the Royal Derby. Memanfaatkan 1 buah minion di area midnya sambil bener-bener mereka sabar banget minion berikutnya tuh masuk Ji. Kyrie dapat Lord aja itu udah gila. Gila Tapi sih, mereka balaskan dengan one strike boost. itu lebih gila lagi. Ini bener-bener insane gameplay from the Royal Derby. Wah, Oke. oh Kak Winda, Bapak Kak Winda. Bocil. Bapak Bocil kehidupan. Halo. Gak boleh sebut, Pak. Oh, udah beda ya? Gak, bukan. Oh, udah Ini beda. lagi live. Nanti saya kena warning. Ada baiknya saya ubah. Aduh. Ya, RRQ Hoshi tadi. Akai masih dengan 100% Wow, win rate. Akai. Iya. Dan memang kuat banget sih Akai yang dikombinasikan ya bersama dengan Beatrix tadi. Ini virus yang free hit dari sisi belakang. Membuahkan hasil yang positif banget. Belum lagi. Karena ini susah untuk dikembangkan di garis depannya. Jadi sulit banget Onyx Esports untuk bisa maju. Dan yang bisa mengejutkan mereka tadi adalah cewek. Blazing duetnya atau bahkan dengan Kiboy-nya. Mungkin dengan Circling Eagle. Tapi tetap bisa ditahan. Karena kalau sampai memang misfocus terjadi. Selalu ada Albert yang bisa nge-back upin teman-teman yang lain. Itu sempat kena kok sebenarnya. Tapi mungkin karena kejauhan terus R7-nya masih bisa ngedodge. Jadi kayak sempat dihirauin sih sama RRQ Hoshi Blazing Duetnya tuh. Ya. Kenapa ya? Dari kemarin tuh demen banget itu match-match yang gila gameplaynya bikin suara saya habis loh. Memang season 10 itu begini. Gila banget. Sorry banget udah gak bisa pakai kata-kata insane lagi. Ini udah gila. Oh, udah gak bisa pakai bahasa Inggris ya? Iya, di luar nalar gameplay. Di luar Ya, dan bahkan tadi gameplay. untuk di Lord ya. Itu karena ceweknya kejepit dulu. Dan Kyrie Iya. gila banget masih bisa dapet. Tapi gak ada cewek, memang dia dapat. Tapi akhirnya mereka jatuh satu-satu dan di straight push. Iya, tapi Iya. setidaknya how come gitu dia bisa dapat dengan jungle satu dan satu assassin, Pong. How come? Akanya di belakang. Makanya tadi Akhirnya di belakang. Pas Belok lagi pick ngejep Lord. itu dia kepok sih Iya, sebenarnya kena poke dan damage. si Kairnya fokus untuk ke Lordnya tadi. Iya. Itulah kenapa Cornet gak jadi pro player. Pasti retribution miss dalam pressure. Itu pressure loh. Betul, Karena betul udah pressure. gak punya cewek. Udah gak punya cewek. Ini gemoy banget sih. Ih, Silakan Om Wawa. Hah? Ya, game ketiga ya. game ketiga ya. Ini Uranus yang memang bonyok di early tadi. Nangis dengan kehadiran, sih. ya Dairot, Armor Breaker, terus juga dengan Pakito, tapi ternyata dibalaskan di landing yang berbeda. Beatrix yang dari gold Ya. lane yang menang dari Cloud juga. Beatrix dan Ake. 2 game di mana RQ langsung membuat Raja Langit tersungkur. Memang masih ada 2 game berikutnya. Tapi bisa jadi memantapkan langkah dari RQ Hoshi untuk melaju ke M4. Betul sekali. Tapi sebenarnya aku cukup kaget sih ketika ada combo Matilda, Circling Eagle, terus langsung masuknya cepet banget. Satu buah blazing duetnya dari cewek. Ya, Itu benar. aku lumayan kaget sih. Karena posisinya yang lain masih jauh di belakang. Masih belum siap semua kan buat lompat juga ke depan. Betul. Dan tim fightnya memang cukup terpisah-pisah tadi dari Onyx Esports. Sehingga memudahkan jalan untuk RQ Hoshi. Akainya, ini Akai Akai lagi-lagi yang ya mengganggu Ko, ya. banget. Heavy spinnya berulang kali, ya udah Onyx Esports mau maju seberapa banyak pun kalau memang kejepit di dinding, di tembok, udah pasti tumbang di tangan Beatrix.
Dan Matrixnya free di biru hit. Dan hari ini kita melihat banyaknya duel antara Beatrix berhadapan dengan Cloud. Tapi Beatrix semua seperti sudah mulai melihat potensi dari Beatrix yang akan kembali ke meta bersama dengan Akai. Wah, lihat tuh, muter lagi kameranya, Bung. Bung, apa? Silakan, kita bakal langsung lihat lagi di mana ada item ball dari kedua tim. Dan bahkan kalau bisa kita bilang ya, Momo-chan, ini Beatrix bisa di counter dengan Yuzong. Iya. Tapi Akai, siapa yang counter? Digi, kemarin ada Digi pun dimakan. Iya. Dan tadi Diginya juga gak di-ban sama sekali. Oke, sih. Ini dua tim ini bermain dengan super objektif banget. 96 dari poin killnya mereka tidak mengincar team fight. Mungkin adalah 1 sampai dengan 2 yang bisa langsung balikin keadaan. Tapi untuk pick off-nya hampir tidak ada sama sekali. Kecuali di awal-awal di mana Uranus dari R7 harus tumbang sebanyak 3 kali. Iya. Karena dia ditargetkan banget juga ya di early. Bukan hero yang tipis tapi XP. Yang kayak Koko bilang, attack penetration plus Armor breaker. armor breaker udah tuh. Ya. Tapi untuk tim fight besar Daerah kan kita tahu bagaimana potensi dia agak sedikit kurang akhirnya. Ketika ada Spectre Step harus bisa dijemput dengan Guiding Wind kembali ke belakang. Tapi dari posisi sendiri, Kiboy dia juga harus bisa menargetkan ke bagian belakang. Mungkin untuk meng-cancel Finn atau untuk mengejar Skylar. Dan itu sudah dilakukan, kejar Skylar, heavy spin. Albert dengan hanya 1 kali ke pick off saja. Guardian Helm, Molten Essence. Antiquira, Still Like Blade, ada Radiant Armor juga. Pakito dengan penetration item, dia belum punya Bloodlust X.